nge-explore lagi bareng Vera. Halo guys, selamat pagi dari Cirebon. Nah, ini kita mau touring lagi ya ke arah Wetan lagi. Dan kita tuh emang lebih seneng kalau misalkan mau touring-touring tuh ke Jawa Tengah sana ya guys. Dan kebetulan hari ini kita jalan dari pagi hari ya, biasa lah ya, biar buat ngindarin panasnya yang di Pantura. Jadi kita pagi-pagi dari Cirebon itu jam 7 pagi guys. Dan ini tuh ya weekend ya, jadi ya kalau di sini mah weekend nggak weekend juga ya sama aja guys. Beda lagi kalau misalkan di tempat-tempat wisata gitu loh ya, weekend tuh macet padat gitu loh ya. Nah, ini kita tuh mau rencananya ke Jawa sana ya guys, kayak ke Jogja sana lah ya. Tapi karena kita banyak kerjaan, jadi kita nggak boleh, bukan nggak boleh ya guys. Jadi jangan jauh-jauh dulu gitu kan. Dan akhirnya kita ngambil yang dekat-dekat aja, wisata yang ada di Brebes ini ya. Kita mau ambil wisata di ini guys, bukan ambil sih, mau ngunjungin gitu ya, ngambil. Tadi kan ada banyak pilihan gitu buat wisata kemana gitu. Nah, akhirnya kita milih yang di Waduk Melahayunya ini yang ada di Brebes. Dan ini di depan tuh udah perbatasan dari Cirebon ke Brebes ya guys, Jawa Barat Jawa Tengah. Nah, kita ngelewatin sini tuh hampir ya memakan waktu 30 menitan lah ya, lumayan panjang juga ya guys. Dan ini tuh udah wilayah Brebesnya ya. Nanti tuh di depan itu ntar kan ada belokan ya guys, itu tuh nanti belok kanan. Kita masih lurus aja, ini sekitar ya sedikit lagi lah ya guys ya. Nah, jangan lupa ikutin bareng Vera. Nah, ini kita udah nyampe lampu merah ya. Kita ambil ke kanan, guys. Nah, kalau misalkan ke arah Waduk Melahayu tuh emang ngambil jalur sini ya. Kalau dari Jalan Panturanya itu loh, guys. Dan ya perjalanan dari sini ke Waduk Malahayunya juga lumayan jauh juga ya, guys. Memakan waktu ya sekitar setengah jaman lagi ya kan. Soalnya di depan itu pasti banyak pasar-pasar gitu, kayak ya rame-rame gitu guys, jadi kan agak tersedat gitu perjalanannya. Nah, ini dia nih guys, kita udah memasukin ke Brebesnya. Ini aku lupa ya nama daerahnya, itu daerah apa gitu. Dan kita bakalan ngelewatin kayak jembatan tol kayak gini nih ya, tol Trans Jawa ya guys. Nah, tuh ini tuh kalau ke sana tuh ke kiri itu ke arah Jawa sana, Semarang lah ya. Nah, ini dia nih guys. Aku jujur ya, baru pertama kali sih lewat sini. Tadi sih aku di awal-awal tuh ya sempet bilang gitu ya, kalau misalkan Waduk Melahayu itu emang jauh nggak gitu dari sini, dari flyover ini gitu. Katanya sih lumayan ya guys. Tapi kemarin itu ya lumayan jauh guys. Pikirannya aku kan habis ini gitu langsung datang gitu ya ke tempat waduknya itu, ya enggak guys, masih jauh banget. Kita tuh ngelewatin ya kayak gini, pesawahan kayak gini ya. Dan kebetulan tuh ya lagi habis panen gitu ya, jadi gersang gitu, jadi agak panas juga ya guys. Kata pas suami sih dulu ya, tahun-tahun sebelumnya itu kalau di sini tuh emang sejuk banget guys, soalnya kan di pinggir-pinggir jalan juga ada ini nih. Nah, ini kita lampu merah ya. Jadi itu emang katanya
adem gitu karena banyak pohon-pohonnya gitu loh guys. Nah ini kita mau ambil lurus aja ya guys, masih lurus terus. Nah ini tuh kayak daerah pasar gitu, nama pasarnya aku lupa tadi ngeliat ya guys. Nah ini kita nungguin lampu merahnya dulu guys. Dah kita lanjutin lagi. Ini bakalan di depan itu emang kemarin itu kalau nggak salah 3 kali lampu merah ya guys. Iya kalau nggak salah ya. Nah kita lurusin aja terus ya, perjalanannya emang kayak gini nih, ngelewatin rel juga ya kan. Kita masih lanjut terus dan ini lumayan masih jauh ya dari ya wisatanya gitu, lumayan sih katanya ya guys, konon-konon gitu. Di Waduk Melahayu itu banyak mitosnya juga ya kan. Dan dulu tuh di situ tuh emang sebuah desa, tapi selang berapa waktu kemudian gitu kan terjadilah banjir gitu. Jadi di situ ada 3 desa dan salah satu desa Melahayunya itu tenggelam gitu. Tenggelam tuh karena banyaknya air gitu, karena dia kan datarannya lebih datar lagi, makanya dia ketutupan. Jadi ya sekarang ini, nah sejarahnya itu kan waduk ini tuh ya mencakup kayak desa gitu loh ya guys, yang memiliki air yang melimpah gitu. Namun ya adanya pembangunan waduk menyebabkan desa harus direlokasikan ya kan, kayak makam-makam tua gitu kan di daerah situ tuh guys. Dan mitosnya ya, Waduk Melahayu itu ya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tradisi cerita rakyat juga ya guys. Waduk ini kan ya dihubungkan dengan kisah-kisah yang lama yang mengandung elemen mistis atau legenda gitu ya kan. Nggak hanya cerita sih, sekedar cerita ya, mitos Melahayu juga meresap ya dari kehidupan masyarakat di sana sehari-harinya. Dan sejarah singkatnya sih gini nih guys, Waduk Melahayu itu terletak ya di Brebes ya, Jawa Tengah, dan memiliki kisah menarik dan cerita rakyat yang melekat pada budaya setempat. Dan pada awalnya waduk ini kan dibanjirin ya wilayah perbatasan antara desa Melahayu, desa Cipadang atau Penanggapan gitu ya. Namun seiring berjalannya waktu, desa Melahayu ini terendam seperti aku bilang ya di awal ya. Kalau Waduk Melahayu itu sebuah desa yang terendam gitu guys. Jadi semulanya itu ya pembangunan waduk itu ya irigasi lah ya, pengendalian kayak banjir gitu. Namun berjalannya waktu itu ya, Waduk Melahayu menjadi perkembangan destinasi wisata menarik guys. Dan mitosnya juga ada nih, beberapa mitos juga ya tentang Waduk Melahayu itu. Tidak hanya menawarkan pemandangan yang indah, cantik ya guys, dan fasilitas yang lengkap. Dan waduk ini itu juga terkenal karena mitos tentang asmara guys. Mitos ini menarik peminat banyak masyarakat untuk datang nih kunjungin waduk ini. Dan konon ya ada sepasang pengantin ya yang baru menikah yang berkunjung ke waduk ini tuh diharuskan ya mencuci muka pakai air waduknya itu guys. Dan masyarakat setempat itu percaya bahwa tindakan ini membawa kebahagiaan atau keberuntungan dalam pernikahan mereka. Namun mitos ini selalu orang bikin berbondong-bondong ke sana gitu ya guys. Banyak yang pengantin baru ke sana, datang ke sana waduk ini kan buat muji ya kan positif dari cerita rakyat tersebut. Beberapa bahkan datang masih mengenakan pakaian lengkap ya, diiringi para rombongan pengikut pengantin gitu. Pada ke situ guys buat cuci muka doang, karena ya ada omongan gitu kan, omongan masyarakat setempat ya kan. Lalu beberapa tahun kemudian di sana tuh ada tragedi ya yang pernah terjadi di Waduk Melahayu. Ya meskipun terdapat ya keyakinan alam
dalam mitos gitu ya, membawa kebaikan bagi hubungan pernikahan. Tapi ada beberapa insiden ya yang kurang menguntungkan juga telah terjadi di Waduk Melahayunya itu guys. Berapa tahun lalu itu ada kejadian ya tenggelam di waduk ini, dan termasuknya orang yang lagi nyari ikan gitu guys. Kan kebanyakan yang di Waduk Melahayu itu orang nyari ikan juga ya kan, banyak. Dan ada juga legenda ya, ular penunggu waduk. Nah ini konon katanya ya, cara ini tuh ya mencakup desa Cipanjang itu loh guys, yang pernah memiliki air yang berlimpah, namun pembangunan waduk menyebabkan penduduk desa yang direlokasikan ya, termasuk makam-makam tua yang di sana tuh guys. Jadi itu dipindahin makamnya, dan sejak itu tuh muncul beberapa cerita legenda ya yang ada di mitos sekitar waduk ini. Salah satunya itu adalah legenda yang tentang makhluk astral. Dan ini kita lurus aja ya guys, kita ambil kanan. Jadi di sini tuh ada ya kayak legenda, kayak cerita-cerita rakyat gitu. Jadi ada seorang ini warga di situ, awalnya itu petani ya, menemukan seekor ular pada saat bekerja di ladang. Petani tersebut tuh melihara ular tersebut, namun ular itu tumbuh lah ya kan, sehari-hari jadinya tumbuh sangatlah besar gitu. Dan yang petani itu lepasin ya di dalam waduk itu guys. Jadi waduknya itu ada ular besar kononnya. Dan ini kita udah sampai nih, mau nyampe ya kan, kita di stop sama mbak-mbak sama mas-masnya, katanya tiketnya itu masuk bayar per orang 7.000, dan ini udah include sama parkir motornya gitu guys. Nah ini kita bayar dulu 7.000, jadi 7.000 kali 2 14.000 nanti kembalian sama masnya. Nah kita lanjut lagi, dan ya ada juga ya kan di tengah-tengah waduknya itu kan ada ular ya guys. Cerita lain tuh masih banyak banget di situ ya kan. Nah gini guys, ada cerita lain nih yang mengisahkan seorang hampir tenggelam ya di dalam waduk itu, dan diyakini diselamatkan oleh ular ya. Itu dulu itu nama ularnya itu disebut kayak si buntung atau si untung gitu ya, terkenal sama warga setempatnya gitu guys. Ularnya itu namanya itu. Nah kemudian ya yang mau tenggelam di situ ya itu diselamatin sama ular untung itu. Jadi sekarang tuh ular itu udah ngental gitu ya di situ buat penjaga waduknya guys. Nah ya gitulah sekian ceritanya ya guys. Dan ini tuh banyak banget tuh bendera-bendera merah karena ini masa-masa pemilihan ya kali ya. Nah ini kita diarahin buat parkir di sini nih guys. Sebenarnya sih lurus itu bisa ya nembus waduk, karena kebetulan ditutup, jadi kita bakal muter dulu guys. Dan ini kita parkirin dulu sebentar ya, nanti kita bakalan ngeliat waduknya seberapa indah sih, soalnya kan di map juga kan itu banyak ya kayak cantik-cantik gitu loh guys ininya waduknya, foto-fotonya gitu. Ya nggak besar kemungkinan juga kayak seperti gambar, soalnya kan ini tuh lagi musim kemarau gitu, sungai-sungai aja pada kering gitu, apalagi waduk gitu ya guys. Nah kita ini nih lewatin pintu masuknya ya guys yang tadi. Nah kita nanti bakalan belok ke kanan, dan itu treknya itu naik turun gitu guys, muter. Kalau misalkan tadi lurusin aja itu yang parkir itu, kita udah nyampe ke waduknya, tapi karena itunya apa ditutup gitu ya pintunya, akhirnya kita jalan kaki yang lewatin ya kayak trek-trek kayak gini nih guys. Dan ini tuh banyak banget ya mungkin ya awalnya ini tuh buat pedagang gitu kayak UKM gitu, tapi sayang kan di sini cuma ada beberapa orang jual doang, dan ini tuh banyak yang kosong. Dan sayang banget ya guys. Emang iya sih, karena treknya juga agak muter gitu kan, memakan waktu juga.
Di sini tuh wisatanya ya, ya pas aku ke sana ya, cuma wisatanya itu beberapa orang doang, guys. Nah, jadi tuh ada sekelompok kayak ibu-ibu arisan gitu ya kan. Eh, cuma di bawah doang. Nah, ini lurusan, kalau lurus itu yang tadi ya guys, yang kita parkir itu. Nah, nanti tembusannya kayak gini. Nah, di atas tuh ada wisata dan kita mau ke waduknya. Tuh tangga waduknya udah kelihatan ya guys. Nah, kita tuh hampir jalan kaki itu 30 menitan guys. Soalnya treknya itu naik terus treknya. Nah, kita lurusin ini tuh mau kepo gitu, penasaran. Dan sebelah kanan aku ini ya, itu kan ada pagar nih. Sebelah pagarnya itu dulu ya, itu tuh ada wisata di situ, karena misalkan di situ itu kayak pengen dibagusin gitu sama sama yang ngelola tempatnya. Akhirnya yang jual dari sebelah sana itu pindah lagi yang aku lewatin tadi guys. Nah, ini dia nih guys, kita udah nyampe, mau naik ke sana ya, ke tangga. Ini tuh udah bagus banget ya guys, tapi sayang treknya itu guys, kita harus muter dulu ngelewatinnya, capek. Nah, ini kebetulan lagi kemarau ya, jadi gersang gitu. Rumput-rumputnya agak bakar gitu, gosong. Nah, kita trek naiknya ini ya guys, itu kita bakal ya ngeliat ya waduknya seluas apa, sebanyak apa airnya gitu ya kan. Nah, kita naik dulu nih guys, ini tuh panas banget ya, kita udah nyampe sana tuh jam setengah 10, udah terik banget mataharinya guys. Nah, kita nuju ke waduknya tuh kan guys. Kalau misalkan di foto itu emang full airnya ya, karena sekarang ya kemarau gitu. Nah, konon tuh di tengah sana ada ekor ular gede gitu, gede banget ya guys. Ya itu sih mitos-mitos ya kan, kepercayaan warga setempat ya kan. Dengan kisah ini yang memancarkan keajaiban dan warisan budaya ya guys. Mitos Waduk Malahayu diberi dimensi ya magis pada realitas yang mungkin tersembunyi di balik waduk yang mengagumkan ini gitu guys. Tuh sekarang kan lagi kering banget ya, tuh airnya cuma ada segitu, dan di sana tuh ada kayak warga nyari ikan gitu guys. Nah, kita ya singkat cerita ya guys, kita balik lagi, dan kita tuh tadi nyari jalan yang lurusan, tapi emang kita harus muter jalannya. Nah, kita ke arah balik lagi ya. Ini yang tadi pintu masuk, kita nggak lama di situ, cuma ya penasaran ya kan sama waduknya gitu ya guys. Nah, kita bakalan ini ya, keluar dulu dari tadi tuh yang belokan kanan itu, kita nggak record ya. Jadi tuh ya beginilah guys, kita nanti muternya ke arah Kuningan gitu, perbatasan Kuningan, Brebes Kuningan, lewat sana ya, nggak balik lagi kayak awal kita berangkat ya. Bakalan kita ngelewatin Kuningan gitu guys. Nah, kita bakalan ya ngelewatin kayak gini nih guys. Kalau misalkan musim yang nggak musim kemarau ya kan, itu bagus banget lewat sini tuh guys, ijo-ijo, pemandangan ijo gitu. Tapi sayang ya guys, kalau ini kan lagi gersang-gersangnya gitu ya kan. Nah, kita lurusin lagi, ini tuh emang mulus banget guys. Dan nanti ya di kedepannya itu Pak suami tuh minta gantian katanya guys. Ya udah lah ya, siapa takut gitu. Tapi guys, semenjak aku yang ini yang nyetir gitu, harus waktu kemarin tuh kayak takut gitu, kayak trauma gitu guys, tapi udah pasrah banget. Nah, ini emang jalannya itu mulus ya, naik turun, namanya juga kita ngelewatin bukit ya kan, dan naik lagi turun lagi, dan di sebelah kanan itu ada penambang gitu, kayak penambang pasir atau batu gitu ya, buat bangun rumah gitu ya guys. Nah, tuh kita bakal lewatin sini. Sumpah ya guys, kalau misalkan ini hijau ya, bakalan viral kali ini. Tempat kayak gini orang didatengin. Dan di depan itu ada wisata lah ya. Wisata nggak tahu wisata apa gitu. Pasti itu view-nya itu ke Waduk Malahayunya itu guys.
karena ini dari atas bukit ya kan, jadi kelihatan. Nah kita lurusin lagi. Nah kita bakal ya nikmatin perjalanan ya guys. Nah kita nikmatin perjalanan bareng Vera nih. Nah guys, kita tuh masih di daerah Brebesnya ya guys. Ini tuh ya perjalanan kayak gitu tuh VIP-nya itu sama kayak di itu guys, Bumi Ayu yang pulangan dari Batu Raden itu guys. Nih, sama persis kayak gini nih guys. Bedanya ini sebelah selatan ya. Kalau nggak salah, beda ya sebelah selatan gitu. Tapi ini emang bener-bener persis banget perjalanannya kayak gini ya kan. Kalau kemarin itu sawahnya lagi hijau gitu ya, bedanya rel kereta aja nih guys yang nggak ada di sini. Kalau di sana tuh ada rel keretanya, jadi ya indah, lebih indah lagi kalau misalkan ya kereta gitu lewat gitu ya pemandangannya. Dan ini tuh cuma sawah-sawah doang ya, dan sawah pun lagi kering gitu guys karena musim kemarau gitu ya. Nanti bentar lagi tuh kita bakalan nyampe ya di perbatasan gitu, di perbatasan kayak Kuningan, Brebes gitu guys. Nantilah di depan ya, kita bakalan berhenti dulu di sana ya. Dan ini tuh jalanannya tuh ya lumayan lah, dari tadi tuh lubang juga nggak kelihatan. Nah ini kita lanjut lagi ya guys. Oh iya, aku ini pulang tuh jam 11 siangan ya guys, jadi tuh udah berasa panas-panasnya. Nah ini bentar lagi kita bakalan ya di perbatasan gitu, dan itu ungu-ungu bukan terong ya guys, anak SD. Ya tahu seragam anak SD di sini kok warnanya ungu gitu. Nah kita ambil ke kanan ya guys, ini ke arah Kuningan gitu. Kalau yang lurus itu kita muter lagi ke sana ya, ke arah Jawa ya, Brebes, habis Brebes Tegal gitu ya, gitulah. Kalau ini kan kita ke arah Kuningannya, dan ini tuh naik turun juga guys, masih naik turun gitulah ya. Dan kemarin itu ya aku pasang lewat sini itu VIP-nya itu sama kayak di Bandung guys. Jadi lika-likunya itu loh, lika-likunya naik turunnya itu persis banget kayak perjalanan dari Cirebon ke Bandung gitu guys. Ya enggak sih, apa cuma aku doang ya? Nah ini kita masih lurus aja ya kan, mulus banget ya jalannya itu. Aduh enak nih kalau misalkan sore aja adem gitu ya kan, lewat sini tuh lebih menikmatin lagi. Nanti ya next time ya kita bawa tiker terus nyari tempat gitu buat rebahan gitu ya, view-nya view bukit perbukitan gitu guys. Nah ini tuh masih posisi kayak naik gitu. Nah ini nih guys, saatnya aku yang ini ya, yang beraksi gitu. Jadi itu di belakang Pak suami tuh pegangan erat-erat guys, soalnya ya, di depan itu kan ada naikan ya, naikan tanjakan gitu maksudnya, terus ada turunan tapi menikung gitu ya guys. Dia tuh kencang banget guys, jangan digas katanya, nanti labas ke sana lah lurus. Ya udahlah ya, ini aku belajar gitu ya, tumben banget ya kan di perbukitan kayak gini tuh dibolehin aku nyetir. Nah ini dia guys perbatasannya, Brebes sama Kuningan nih, kayak gini nih perbatasannya guys. Dan aku tuh pertama kali guys ya, baru pertama kali ngelihat perbatasan dari Brebes ke Kuningan kayak gini nih.
kujang. Ini tuh kalau orang sini ya bilangnya itu kujang, kayak kayak semacam golok gitu, temannya pisau. Namanya kujang. Iyalah intinya kayak gitulah ya, orang pasti ngerti lah ya. Dan kita tadi istirahat sebentar ya, kita lanjut lagi nih, kita lanjut lagi. Dan ini tuh kita udah nyampe ke Kuningan ya guys. Kuningan apa tuh namanya, Lur Agung gitu ya. Bentar lagi di depan tuh nama desanya itu Lur Agung. Kirain ya guys, nama Lur Agung itu emang ada di bus doang guys, ternyata itu nama daerah Kuningan gitu ya. Ya kata aku, ah, Lur Agung ini kan nama bis ya, yang dari ya kayak Jakarta Kuningan gitu kan ya, dan nama bisnya itu Lur Agung. Dan ternyata nama tempat guys. Pas aku tahu tuh ya pas lewat sini aja nih, lewatin desa Luragungnya gitu guys. Dan ini masih naik tuh guys. Nah tuh kayak gini nih, udah naik turunan belok naik lagi gitu guys. Ini pas suami tuh udah pasrah banget ya di belakang. Belajar katanya gitu, padahal dia juga ya kayak ogah-ogahan gitu guys, nggak usah kamu gitu, tapi kan ya belajar gitu. Itu diarahin karena ini kan kayak turunan gitu, akunya nunjuk-nunjuk gitu kan, gitu nggak boleh nggak mau suami buat ya fokus gitu biar nggak lapas gitu guys. Sebenarnya sih kalau lepas sih nggak apa-apa ya guys. Lukanya sih nggak seberapa, tapi malunya itu bisa seumur hidup malunya. Nah ini nih guys, ini tuh udah kerjuk-kerjuk ya. Jalanannya itu udah nggak semulus sebelumnya guys. Nah kayak ginilah kira-kira ya. Nah ikutin terus bareng Vera. Nah ini dia guys, kita tuh udah ya nemuin kayak rumah-rumah warga setempat gitu ya kan, udah masukin ke Kuningan. Dan nanti kita bakalan di depan itu bakal naik turun terus ya, kayak ngelewatin ngeliker gitu guys, ngeliker bukit gitulah ya. Dan sebelah sini tuh banyak perbaikan jalan, bukan perbaikan sih, jadi dia tuh kayak ngituin kabel gitu, nggak ngerti juga kabel apa gitu ya guys. Nah kita lurusin lagi nih, di depan itu bakal ada tanjakan, belokan, puteran gitu ya, gitu lah ya. Dan sebelah kanan itu kayak tol apa gitu buat jalan alternatif gitu ya guys, nggak ngerti dah, itu masih perbaikan gitu, mungkin nanti bakalan dibuka. Dan ini dia nih guys, kita mau turun terus nih, ini naik turun naik turun. Oh ya guys, kejadian yang waktu kita video ini kita arah balik ke Kuningan itu ada yang musibah gitu ya kan. Kita tuh kameranya itu kelempar guys. Dan nasnya lagi ya, di belakang itu ada truk guys. Jadi ya udah tau lah ya, kamera kelindas truk tuh gimana guys ya. Kita tuh ya sayang, 1000 sayang ya, mau kayak gimana lagi, namanya juga ya hari siang nggak ada di tanggalan gitu ya guys. Jadi kita tuh ya buat konten kedepannya nanti bakal istirahat dulu sebentar gitu ya. Nanti kita kalau udah ready lagi kita bakalan konten lagi gitu guys. Dan buat kalian tuh emang harus bener-bener cek barang-barang kalian gitu ya kan, motor juga harus dicek gitu kan ya kan, namanya ya sial tuh ya, tahu sendiri lah ya, nggak ada yang bisa rencanain gitu. Nah ini kita mau lanjut lagi ya guys, itu udah ya desa apa gitu yang aku sebutin tadi awal ya, kayak Luragung gitu lah ya.
tapi nggak tahu ya batas-batasnya mana gitu. Pas aku baca gitu kan gitu nama desanya gitu guys. Dan jalanannya juga agak sedikit kurang mulus ya, tapi di depan tuh bakalan ada jalan yang mulus gitu loh guys. Nah, untuk video kali ini ya, Cirebon Brebes, terus Brebes Kuningan, itu ya kurang lebih kayak gini ya guys. Nih jalan mulusnya seperti ini udah memasukin wilayah Kuningannya, daerah Kuningan apa gitu, mau ke arah kota gitu ya guys. Dan aku baru pertama kalinya lewat sini ya kan, baru tahu gitu kalau Brebes sama Kuningan itu ada perbatasannya gitu kan. Ya gitu lah ya. Dan untuk video kali ini ya cukup di sini dulu ya guys. Barangkali ada banyak kata-kata yang kurang jelas gitu ya, mohon maaf ya guys. Nah untuk videonya terima kasih yang udah nonton gitu ya, semoga sehat selalu yang udah nonton. Nah untuk videonya sekian dulu, see you in the next video, bye bye.